Wa ilaihimul marji'u fil ahkam. Itu coba lihat. Dan ulama-ulama itulah tempat kembalinya, markasnya daripada hukum-hukum Allah. Jadi manusia kan tak semua manusia ini orang alim kan. Bahkan lebih banyak orang yang buta agama ketimbang orang yang alim, ulama. Oleh sebab itu ulama lah markas, ulama lah tempat kembalinya, tempat bertanyanya, yaitu hukum-hukum Allah. Makanya luar biasa bentengnya agama ini, bentengnya Al-Quran dan hadis adalah ulama. Tetapi akhir-akhir ini apa yang terjadi? Banyak orang yang mencela ulama, ya, mengatakan ini sesat, tidak perlu diikuti. Isyhada, ya, ada ulama warasatul. Apakah Anda lebih baik dari mereka? Begitu saja, baru saja bisa bahasa Arab sedikit, merasa lebih hebat daripada ulama. Mereka mendapat gelar ulama. Kesepakatan para ulama-ulama yang lain, berjuta-juta orang, bahkan bermiliaran orang mengaku keulamaannya. Kemudian kita, ya, yang tidak sependapat dengan ulama mengatakan itu tidak perlu diikuti. Ulama yang salah katanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita berani berkata seperti itu? Karena para ulama sudah meninggal dunia. Nanti di hadapan Allah kita debat di sana, ya. Wa ilaihimul marji'u fil ahkam, dan kepada ulama lah tempat kembalinya tentang atau masalah-masalah hukum-hukum agama. Karena yang mampu menjawab, yang mampu mengetahui, yang mampu menguasai hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis hanya para ulama. Wa hum hujjatullahi ta'ala 'alal 'awam. Mereka lah para ulama sebagai hujjahnya, dalil Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang awam, orang-orang yang kurang ilmu pengetahuannya dalam agama. Siapa hujah kita sebagai orang awam? Tiada lain kecuali ulama. Wa qad yuraqibuhum lil akhdhi anhum man la yanzuruna wa yaqtadi bihadihim man la ya'lamuna. Dan mereka para ulama selalu dimuraqabah, selalu diperhatikan, selalu diikuti, ya, oleh orang-orang yang belum tahu, oleh orang-orang yang belum mengenalnya, untuk mengambil hukum. Jadi ulama itu anak-anakku, sekalipun belum dikenal, belum kita kenal sama beliau, ya, tetapi dia itu adalah seorang ulama. Itu selalu diperhatikan, selalu dicari oleh orang-orang yang belum tahu hukum Allah. Jadi ulama itu ibaratnya kendaraan yang selalu dibutuhkan untuk dimanfaatkan, lebih-lebih untuk masalah hukum-hukum Allah. Wa yaqtadi bihadihim man la ya'lamu, dan pasti, ya, ulama-ulama itu apapun ajakan mereka pasti diikuti oleh orang-orang yang belum tahu. Misalnya orang belum tahu masalah ilmu agama, kemudian arahan para ulama, oh begini hukumnya, pasti diikuti. Nah, makanya gelar ulama ini anak-anak banyak dimanfaatkan sama orang, ya. Gelar ulama ini banyak dimanfaatkan sama orang. Gelar tuan guru banyak dimanfaatkan.
Karena yang namanya ulama, tuan guru, bukan guru tuan ya, ustaz ya. Kan orang awam bertanya kepadanya, yang pada hakikatnya berat. Jadi tuan guru itu berat, jadi ustaz itu berat, apalagi ulama. Tatkala orang awam bertanya kepadanya, kepada ustaz, kepada tuan guru, bagaimana hukumnya ini? Kemudian menjawab dengan hawa nafsu, pasti diikuti juga walaupun salah. Nah ini susahnya ya, gelar ulama itu banyak yang memanfaatkan. Coba wa yaqtadi bihadihim manfa'il yaqtadi ya, orang yang belum tahu hukum kemudian diarahkan oleh ulama itu, dikasih tahu, pasti dia itu mengikuti. Nah, lihat kan? Coba kita perhatikan ya. Banyak sekali sekarang ya. Kalau tuan gurunya berfatwa, entah salah apalagi benar, pasti ikuti. Kan ada tuan guru mengatakan tuan guru begini, kewaliannya begini, tapi tak sholat. Adakah tuan guru yang tak sholat? Adakah waliullah yang tidak sholat? Kan mustahil. Makanya ulama tasawuf mengatakan ya, fa idza ra'aita ar-rajula yatiru 'alal hawa wa yamshi 'alal ma', apabila engkau melihat ada seseorang yang bisa terbang di atas awan, yang bisa berjalan di atas kaki, jangan cepat-cepat mengatakan dia adalah waliullah. Jangan.